إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 122 di halaman 254 dengan tema orang yang menunjukkan kebaikan. Apa judulnya? Orang yang menunjukkan kebaikan. Maksudnya dari bab ini adalah apa keistimewaannya? Apa ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, ngasih tahu kebaikan kepada orang lain. Beliau di sini hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis nomor 242, diawali dengan sebuah kisah yang dituturkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Siapa? Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini beda dengan Ibnu Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda. Satu Ibnu Mas'ud, yang satunya apa? Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi'a bi fahmilni. Kata Abu Mas'ud, pada suatu hari ada seorang datang menemui Rasul SAW. Orang ini ngomong sama Nabi SAW, wahai Rasul, saya nggak punya kendaraan. Saya nggak punya tunggangan. Apa boleh saya bonceng? Bonceng siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak punya tunggangan itu maksudnya bagaimana? Ya mungkin tunggangannya mati. Ya, hewan yang biasa dia tunggangi mungkin mati. Atau mungkin sudah terlalu tua sehingga tidak kuat untuk ditunggangi. Atau tunggangannya lagi sakit sehingga nggak bisa ditunggangi. Maka orang ini pun menemui Rasul SAW. Barangkali tunggangannya Nabi masih kosong. Pengen nunut, pengen bonceng. Ya. Faqala la ajid. Rasul SAW menjawab, sudah penuh. Sudah penuh. Artinya tidak bisa kamu bonceng. Rasul SAW terus terang. Dan memang keterus terangan ini akan menyebabkan nyaman. Siapa yang nyaman? Ya semuanya. Ya. As-sarahatu rohah, kata orang Arab. Belak-belakan itu menenangkan. Jadi kalau dimintai tolong sama orang nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya, dari awal ngomong aja nggak bisa. Karena kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu dominan pekewuh. Apa pekewuh? Ora kepenak. Ana wong ngutang, orang duit. Jadi ngomong orang nana. Bilang. Ya. Ustadz disuruh ngisi pengajian. Lagi nggak bisa. Bilang aja. Nggak bisa. Nggak usah pekewuh. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasul saya mau bonceng. Nggak bisa. Sudah penuh. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengajari kita saat ada orang minta bantuan dan kita nggak bisa bantu, Rasulullah SAW mengajari kita untuk menunjukkan orang yang bisa bantu. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, oh sudah tidak bisa, beliau SAW melanjutkan sabdanya, walakin i'ti fulanan.
coba deh kamu pergi ke Fulan. Fulan sih siapa? Si Anu. Ya, si Anu. Coba kamu pergi ke sana. La'allahu an yahmilak. Siapa tahu dia bisa boncengin kamu. Jadi kita ini diajarin untuk tidak gampang menyerah dengan keadaan. Kita ini nggak bisa bantu, tapi kita tahu kayaknya si Anu itu tunggangannya masih muat untuk dinaiki 2 orang. Contoh jenengan mau ngaji tafsir teng pundi? Teng Masjid Agung. Tahu-tahu tanggane jenengan tok, Pak, kula badhe tumut. Ternyata sudah full, wong anake 5, bojone sithik, loro bae. Sudah full, nggak bisa, nggak muat. Jangan menyerah di situ. Jangan kasih tahu, oh coba itu Pak Anu, kayaknya biasanya berangkat motor, berangkat sendiri. Masa cengluyur bisa? Ya, dia biasanya berangkat sendiri. Coba kamu datang ke sana, siapa tahu bisa ditumpangi. Dan di sini Rasulullah SAW uniknya apa? Bagusnya apa? Fala'allahu, siapa tahu. Jadi Nabi juga enggak apa? Memastikan. Ya. Khawatirnya ternyata enggak bisa kan mengecewakan. Kalau dari awal kita katakan siapa tahu. Ya. Akhirnya betul. Fa'atahu fahamalahu. Akhirnya betul orang ini datang ke si Fulan. Yang ditunjukkan siapa? Sama Rasul SAW. Sampai di sana benar. Ternyata tunggangannya masih kosong. Ya, akhirnya ikutlah dia. Fa'atan Nabi SAW fa'akhbarahu. Kemudian di kesempatan yang lain, orang ini mendatangi Rasul SAW. Ngasih tahu laporan. Alhamdulillah bahwa saya sudah dapat tunggangan. Ya. Dan ini bagus kayak gitu. Kalau kita dikasih tahu sesuatu, kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, alangkah baiknya kita laporan dalam tanda kutip ya. Orang kayak laporan polisi orang maksudnya memberi tahu. Alhamdulillah kemarin saya sudah dapat kayak gini. Maka kemudian keluarlah sabda Nabi SAW yang sangat familiar di telinga kebanyakan kita. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Berarti yang dapat pahala memboncengkan orang, si Fulan apa Rasulullah SAW? Dua-duanya dapat. Loh tapi kan Rasul nggak boncengin. Kenapa dapat? Karena menunjukkan. Makanya jangan pelit-pelit menunjukkan kebaikan. Ya. Contoh nih. Ada WA masuk. Tanya kepada jenengan. Mas, puasa terus kepaduk. Ketia apa? Muju. Batal orang. Jenengan ini tidak tahu jawabannya. Maka apa yang jenengan lakukan? Coba tanya nomor ini. Nomor siapa? Ustaz Z. Ya. Nih, saya nggak tahu tapi coba tanya nomor ini. Kalau ternyata dia dapat jawaban, batal nggak Ustaz? Enggak ya Ustaz ya. Orang nanti semaput, orang nanti diinfus ya orang batal lah. Dapat jawaban, maka yang dapat pahala siapa? Dua-duanya. Beliau dapat pahala, yang memberi nomor beliau kepada orang itu juga dapat pahala.
Contoh yang lain. Mas, aku lagi butuh nasihat ya. Lagi ora tenang banget. Waduh, aku ya pada baik. Bukan. Aku yo kayaknya orang bisa ngasih nasihat ilmunya kurang. Coba deh, coba dengerin Radio Insani. Dengerin apa? Radio Insani. Di situ banyak nasihat-nasihat, baca Al-Quran, bikin hati tenang, adem. Ya. Apa sih gue radio apa gue? Udah buka aja 88.8 FM. Kok dia kemudian pulang nyetel? Akhirnya dia dapat pencerahan. Bukan cuma dia yang dapat pencerahan. Siapa? Istrinya dapat pencerahan. Terus anak Mbah Kakung, Mbah Putri, pamane, bibine. Berapa orang itu yang dapat pahala siapa? Jenengan. Awalnya yang menunjukkan kebaikan. Ya. Jadi latihan. Jangan pasrah dengan keadaan. Ya. Contoh yang lain. Ada orang tok. Nggih. Pripun badhe ngutang. Jenengan saja sudah bingung. Karena banyak utang. Kok ada orang mau ngutang? Gak usah marah-marah. Kayak orang ngerti yang bilang ya kayak utang mulu itu kan. Gak usah. Kalau jenengan tahu ada orang yang dermawan, kasih tahu, coba deh ke Pak Anu. Siapa tahu dia mau ngutangi. Ya tunjukkan kepada orang yang dermawan. Jangan tunjukkan kepada orang yang pelit. Ya malah nambah lara hati. Ya. Coba datang ke saya, Pak. Ke si Fulan. Jadi latihanlah kita untuk ringan berbagi kebaikan. Apalagi sekarang informasi mudah sekali sekarang. Ada orang nih saya mau infak nih. Lewat mana ya? Atau kemana ya? Saya pengen wakaf. Tinggal sekarang kan flyer banyak banget. Ya. Ada nih orang ngirim donasi misalnya ya, kepada jenengan perluasan lahan wakaf atau perluasan pondok atau perluasan panti asuhan. Jenengan nggak bisa untuk infak. Apa susahnya kita nge-share? Apa susahnya nge-share? Share kepada orang lain. Kan jangan punya grup. Ya, grup WA buat apa? Ya, share kepada orang lain. Siapa tahu ada orang yang terbuka, jenengan dapat pahalanya. Ya, jadi berlatihlah untuk sering-sering berbagi kebaikan kepada orang lain agar kita mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut walaupun kita belum mengamalkannya. Ini yang kita pelajari hari ini. Insya Allah besok kita akan berpindah ke bab yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.